Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini tertulis di dalam 2 Samuel 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Saudara, pada waktu kita berjalan dengan Tuhan, ada begitu banyak berkat yang tidak terduga yang Tuhan sediakan untuk kita, karena Tuhan senang membuat kejutan dan hal-hal terduga dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus bersukacita setiap kali kita menikmati kemurahan Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa kita tidak pernah sendirian, karena selalu ada Tuhan yang senantiasa mengasihi, menyertai, dan memberkati kita. Hidup ini membutuhkan berkat dan kemurahan Tuhan. Amsal 10 ayat 22 berkata, Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Obed-Edom menerima tabut Allah yang dititipkan di rumahnya, pada waktu tabut itu hendak dibawa ke Yerusalem oleh Raja Daud. Karena tabut Tuhan itu ada di dalam rumahnya, maka Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya dengan kelimpahan. Sebelumnya terjadi peristiwa Uza mati karena ketelodorannya ketika menyentuh tabut itu, pada saat lembu-lembu dari kereta pengangkut tabut itu tergelincir. Mengapa Uza harus mati? Karena tindakan Uza membangkitkan murka Tuhan. Seharusnya dia tahu bahwa pada saat itu tidak seorang pun bisa menyentuh tabut perjanjian yang adalah lambang kekudusan, kehadiran dan kemuliaan Tuhan, karena pasti akan mati. Bilangan 4 ayat 15. Tindakan Uza bersumber pada ketidaktahuannya terhadap firman Allah, dan ketidakhormatannya kepada Tuhan dan kehadirannya.
Uza menjadi contoh kepada kita sebagai bahaya apabila seseorang yang memiliki semangat untuk Allah, tanpa pengetahuan yang benar tentang firman Allah dan kehendak Allah. Rencana Daud untuk mengembalikan tabut ke Yerusalem dengan kereta lembu, dan keinginan Uza memegang tabut Tuhan itu ketika keretanya tergelincir, menunjukkan semangat untuk kerajaan Allah. Namun pada saat yang sama menghasilkan sikap yang mengabaikan standar-standar firman Allah yang kudus. Kebodohan bukanlah alasan. Pernyataan Allah yang terilhamkan mengungkapkan kehendaknya mengenai seluruh kehidupan yang harus ditaati oleh mereka yang mengakui Dia sebagai Tuhan. Berkat Obed-Edom merupakan berkat yang tidak biasa, ini adalah berkat yang istimewa. Bahkan merupakan berkat multidimensi, berkat rohani maupun jasmani, bahkan lintas generasi turun-temurun ke generasi berikut, bahkan mengubahkan orang biasa menjadi orang luar biasa. 1 Tawarikh 13 ayat 10-14. Siapakah Obed-Edom itu? Arti dari Obed adalah hamba atau budak, dapat diartikan sebagai hamba dari Edom. Di Alkitab nama Edom sendiri tidak populer dan tidak mendapat tingkat yang lebih baik, karena Edom merupakan keturunan dari Esau atau seorang yang mempunyai nafsu rendah, dan yang menjual hak kesulungannya. Itu sebabnya Edom menggambarkan kedagingan atau nafsu. Jadi, sebenarnya Obed-Edom merupakan budak kedagingan, dan tidak datang dari keturunan Nabi. Mengapa tiba-tiba tabut Tuhan itu bisa dipindahkan ke rumahnya? Obed-Edom sendiri tidak menyangka dan tidak mengetahui kalau tabut itu dipindahkan Raja Daud ke rumahnya. Apa yang dialami Obed-Edom adalah peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Sekalipun mungkin ada banyak resiko yang nanti dia alami, tetapi Obed-Edom rela dan mau membuka rumahnya agar tabut Tuhan yang adalah lambang kehadiran dan kemuliaan dapat dipindahkan. Seluruh orang Israel mengenal siapa itu Obed-Edom, dan apa yang dimilikinya, karena Obed-Edom adalah seorang penunggu pintu gerbang. 1 Tawarikh 15 ayat 18. Obed-Edom bersedia agar tabut Tuhan itu ada di rumahnya, karena secara pribadi dan karakter Obed-Edom sudah diubahkan, dari seorang penunggu pintu gerbang, menjadi seorang pemuji penyembah, yang dulunya seorang budak dari kedagingan, menjadi seorang hamba Tuhan, dari seorang pengejar nafsu, menjadi seorang pemburu hadirat Allah. 1 Tawarikh 16 ayat 4-5. 1 Tawarikh 26 ayat 4. Bukan hanya Obed-Edom yang diubahkan dan diberkati, namun anak cucunya pun menjadi keturunan yang diberkati. Obed-Edom memiliki keturunan orang-orang yang gagah perkasa dalam pemerintahan dan cakap dalam pekerjaannya. Saudara, apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Harta adalah sesuatu tidaklah kekal atau hanya sementara, namun warisan dan pemberian yang terbaik adalah pemberian yang mempunyai nilai kekekalan. Itulah pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, iman dan takut akan Allah, serta keselamatan dalam Kristus. Karena hal itu membahagiakan mereka, dan yang mereka wariskan kepada keturunan berikutnya hingga kepada kekekalan. Dalam amanat agung, Tuhan Yesus menyatakan supaya kita menjadikan segala bangsa murid dan mengajarkan segala sesuatu apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Perubahan karakter hanya terjadi jika seseorang dimuridkan atau diajarkan tentang kebenaran. Jika seseorang diubahkan, maka cara pandangannya pun akan diubahkan.
Dulunya hanya fokus kepada hal-hal duniawi, sekarang fokus kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dalam terjemahan sehari-hari, carilah kebahagiaanmu di dalam Tuhan, maka Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Jika bersukacita di dalam Tuhan, atau mencari kebahagiaan di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan keinginan kita menjadi keinginan Tuhan. Kemudian Tuhan akan membuat hati kita menjadi puas dengan keinginan kita. Sehingga hidup dan karakter kita diubahkan. Mazmur 4 ayat 8-9. Tuhan memberikan sukacita lebih dari semua orang, karena kebahagiaan anak-anak Tuhan tidak ditentukan dengan situasi dan kondisi kita, tetapi ditentukan dari Allah yang memberikan kita sukacita dan kebahagiaan. Sukacita dari Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Sehingga, kita mengalami ketenangan dan ketentraman yang membuat kita bisa tidur dan beristirahat dengan tenang. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa yang mencintai uang dan kekayaan, tidak akan pernah puas dengan hal itu, karena semua hal itu pun adalah kesia-siaan. Raja Daud menggambarkan bahwa sukacita dari Tuhan, lebih daripada sukacita panen ataupun kelimpahan gandum dan anggur. Itulah sukacita oleh karena kebenaran. Hendaklah kita bersukacita dalam kebenaran, maka sukacita kita akan melimpah-limpah dalam hidup kita, apapun kondisinya. 1 Korintus 13 ayat 16. Bukan apa yang membuat kita bahagia, tetapi siapa yang membuat kita bahagia. Dia adalah Allah yang adalah sumber kebahagiaan dan sukacita. Keluaran 33 ayat 13-15. Musa tahu bahwa bersama dengan Tuhan adalah harga mati. Tanpa kehadiran Tuhan, Musa tidak dapat lakukan apa-apa, hanya Tuhan satu-satunya sumber dalam hidupnya. Tuhan membuat kita sukses dan berhasil. Kejadian 39 ayat 2-5. Karena Tuhan menyertai Yusuf sehingga segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangannya, selalu berhasil, maka Yusuf menjadi kepercayaan dan mendapat kasih tuannya. Sehingga segala yang dimiliki tuannya diberikan di dalam kuasa Yusuf. Pada waktu Obed-Edom mencari Tuhan dan hadiratnya, maka hidupnya diubahkan. Obed-Edom mengalami berkat dan kelimpahan, bukan hanya dia tetapi seisi rumahnya, bahkan keturunannya mendapat posisi penting dalam pemerintahan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. 1 Raja-Raja 3 ayat 6-13. Salomo meminta hikmat dan pengertian untuk memutuskan hukum dan mengadili umat Israel. Hal itu dinilai berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa yang dia minta bukan untuk memuaskan keinginannya saja atau egois. Tetapi doanya adalah doa untuk melayani Tuhan dan umatnya. Itulah sebabnya Salomo mendapat berkat yang tidak terduga dari Tuhan. Itulah berkat yang luar biasa. Raja Salomo mengalami kemuliaan, kejayaan, dan kekayaan yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang seperti dia, hingga semua orang ingin datang dan melihat kemasyurannya. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bukan apa yang diminta yang dilihat Tuhan, tetapi mengapa atau kenapa kita memintanya, itulah yang Tuhan lihat.
Tuhan menghendaki agar kita diberkati untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan memberkati orang lain. 1 Korintus 2 ayat 9. Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang tidak pernah lihat, dengar dan timbul dalam hati, itu yang Tuhan akan berikan bagi kita yang mengasihinya. Jika Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu untuk kita, maka kita tidak perlu meminta-minta, karena apa yang Tuhan sudah sediakan, pasti Dia berikan. Iman Abraham adalah Allah yang menyediakan, Yahweh Yireh, korban atau anak domba untuk dipersembahkan. Ketika Abraham taat kepada Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya kepada Tuhan. Anak domba adalah gambaran Tuhan Yesus Kristus, yang mati sebagai korban menggantikan kita. Kristus mati supaya di dalam Dia kita memperoleh kehidupan. Abraham membuktikan bahwa dia lebih mengasihi Tuhan, dan taat kepadanya, lebih dari apa yang berharga yang dimilikinya. Itulah sebabnya Tuhan menyediakan apa yang Abraham butuhkan. Jika kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kebetulan-kebetulan yang Tuhan sebenarnya sudah sediakan kepada kita. Roma 8 ayat 28. Hidup kita harus menjadi sama seperti Obed-Edom, karakter yang diubahkan dan mengizinkan hadirat Tuhan masuk dalam rumahnya, seperti Salomo yang berdoa meminta hikmat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di zaman Salomolah tabut Allah, lambang kehadiran Allah, dimanifestasi secara luar biasa, sehingga orang tidak bisa masuk dan menyelenggarakan ibadah dalam bait Allah. Hal ini merupakan gambaran bahwa di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, manifestasi dari kehadiran dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan secara luar biasa. Itu sebabnya kita hidup berkenan dan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Maka hadirat Tuhan akan dinyatakan secara luar biasa di dalam dan melalui hidup kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami dan kami hanya berharap kepada-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami,
sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.